Ar-rabi'u itu dia Ar-rabi'u ini. Ar-rabi'u masukul adami au halqati duburihi. Ar-rabi'u utawi kang kaping papat. Ar-rabi'u utawi kang kaping papat iku masuk kubul adami, gepok kubule anak Adam. Iku masuk kubul adami, gepok kubule anak Adam. Au halqati duburihi utawa kolongane dubure adami. Au halqati duburihi utawa kolongane dubure adami. Gepoke wau bibatil kafi kelawan jerone epe-epe. Bibatil kafi kelawan jerone epe-epe. Nah ini sudah. Jadi perkara yang membatalkan wudu, nawaqidul wudu yang keempat. Kalau dalam kitab itu Fathul Qorib ini dibagi menjadi 5, dan ini 4. Perkara yang membatalkan wudu yang keempat adalah bahasanya itu menyentuh, mengikat, menyentuh. Jadi maksud nanti akan ada perbedaan dengan langsung, maksud dan langsung. Yang mana Jawa ini kami untuk pop modern, tapi untuk penjabarannya nanti akan berbeda. Jadi perkara yang membatalkan wudu yang keempat adalah menyentuh alat kelamin manusia, atau niku bahasanya apa ya? Lubang anus, dubur niku anus, lubang anusnya. Cara menyentuhnya dengan bagian dalam telapak tangan. Jadi bibatil kafi. Nah itu yang membatalkan wudu kalau menyentuhnya. Menyentuh apalagi memegang, ini tambah rodok nopo itu rodok kuat. Tapi menyentuh saja dengan bagian dalam telapak tangan, ini membatalkan wudu. Bagian dalam telapak tangan ini maksudnya adalah, nah ini kalau dalam sarana itu dipraktekkan itu meter. Batinil niku apa ini? Mayastadiru inda wati darrohate ini al-ukhra ma'atahamuli yasirin. Jadi ngeten ini. Mungkin di apa ini di datoke dengan telapak tangan ini. Artinya nanti yang membatalkan wudu adalah kalau menyentuh dengan menggunakan bagian dalam telapak tangan. Nek ini batinul kaf, kalau ini zahirul kaf. Nah, kalau menyentuhnya dengan punggung tangan, telapak tangan ini tidak membatalkan. Nah, nanti baik yang disentuh itu punyanya sendiri, alat kelaminnya sendiri, kemaluannya sendiri, atau kemaluannya orang lain. Kayak konsolnya benar, tapi nggak mungkin benar-benar. Jadi misalkan kalau menyentuh apa itu alat kelaminnya sendiri dengan menggunakan bagian dalam telapak tangan, ini bisa membatalkan wudu. Nah, yang membatalkan ini adalah yang masuk kategori bagian dalam telapak tangan. Nah, itu caranya tadi dengan cara ditempelkan antara bagian dalam telapak tangan yang kanan dan yang kiri. Nah, yang kemudian nangkep itu
yang masuk kategori bagian dalam telapak tangan. Sehingga kalau nanti menyentuh dengan bagian ujungnya, jadi ujung jari ujungnya ini, jadi apa itu, jari telapak tangannya ini tidak membatalkan wudhu. Atau bagian apa itu, bagian luarnya tidak membatalkan wudhu. Jadi misalkan gatel, misalkan di bagian kelaminnya, tapi sudah wudhu. Nek digaruk, nek digaruk ya batal rakuan sana. Wah nek digaruk batal. Gak ada aling-aling misalnya. Nek misalkan pakai aling-aling tidak puas gitu, jadi cara menggaruknya mungkin saking gatel ya, wudhunya buat tangan. Tapi sebenarnya orang tangannya koncone. Jadi pakai tangannya sendiri. Dan biar orang batal, biar tidak batal itu yang penting garuknya tidak pakai bagian dalam telapak tangan. Ujung juga bisa, ujung ini dari rusil asofi, bagian ujungnya telapak tangan, atau pakai bagian luar. Bagian pinggir ini juga tidak membatalkan, karena ketika ditangkapkan ini tidak masuk, tidak nangkep. Jadi sing nangkep nikulah yang masuk kategori bagian dalam telapak tangan. Nah itu yang membatalkan. Nah yang tidak nangkep berarti bagian pinggir termasuk juga di selang ini, atau bagian ujung nih, atau bagian yang luar ini tidak membatalkan wudhu. Maksudnya dengan ibadah al-kaf ini mana? Nah kemudian untuk yang bagian mana yang kategori kubulil adhan, yang masuk kategori alat kelamin itu yang mana? Nah, kalau kata-kata kubulil adhan berarti alat kelamin yang depan, baik itu laki-laki atau perempuan. Nah, sini juga dijelaskan kalau untuk yang laki-laki ya pokok dari ujung sampai kol itu termasuk. Kalau alat kelamin laki-laki yang dasarnya itu yang membatalkan. Jadi kalau yang tempat ini atau nama ini saya ingin atau sedikit jelasin beribu, karena membahasnya di situ. Jadi kan bayangin menjadi diri orang. Jadi kalau yang laki-laki untuk yang tempat tumbuhnya rambut ini tidak membatalkan wudhu. Ya, hanya di bagian itunya saja dari ujung sampai kolnya itu yang membatalkan wudhu. Kemudian untuk yang perempuan, ini apa? Ya, harus diketahui juga. Nah ini kalau saya ingin menjelaskan. Nah soalnya ini pula. Jadi kalau untuk kubul alat kelamin yang perempuan yang membatalkan itu adalah di sini penjelasannya itu wa min kubulil mar'ah multaqo sufroiha al manfar. Nek bahasa biologinya itu kan ada labora mayora atas gitu. Nanti berarti jenengan bukan nanti sobat perpus. Mau perpus mau enten apa niku pas masih makalah apa niku tau. Jadi yang bahasa labora mayora berarti bibirnya niku nih, bibirnya niku berarti labora mayora. Nek sing rada jero niku labora minoranya. Iya jelaskan. Pokoknya labora niku sing tangkepan dari bibirnya niku lah yang masuk yang membatalkan wudhu. Itu yang dimaksud dengan kubul untuk yang perempuan. Jadi yang tangkepan untuk bibirnya yang perempuan itu yang termasuk alat kelamin yang membatalkan. Sedangkan yang di luar itu atau bahkan lebih ke dalam ini tidak membatalkan. Nah, kitab itu digambarkan, jadi gambarkan kitab itu diimbangkan dengan lain. Misalkan kantong sebenarnya itu kan tarikan. Dan itu ditarik bagian nikune mawon itu termasuk nopong gitu.
saja. Jadi yang bagian dalam atau yang luar itu tidak membatalkan malah. Jadi yang membatalkan itu yang bibirnya yang ditangkapkan saja itu, termasuk yang kubulnya yang perempuan ini yang membatalkan. Yang bahasa saya tadi adalah labura mayolanya tadi, yang bibirnya. Kemudian untuk yang apa ini? Jadi untuk manusia, pokoknya kalau jelas gimana? Sehingga di sini ini di sini enten naik bahasa biologinya itu klitorisnya ini mungkin ngertas gitu ya. Dan itu terjadi perbedaan pendapat. Ada yang menyatakan yang demikian itu batal, ada yang tidak membatalkan. Karena itu masuk di bagian sudah nopon itu tidak kelihatan. Ada yang mengatakan tetap kelihatan, sehingga hal yang itu khilaf. Tapi kalau yang dimaksud dengan kubul adam niku adalah yang multaqo sufraiha atau bertemunya dua bibir niku. Sehingga di luar itu tempat tumbuhnya rambut yang bagian rotot sini itu yang apa? Yang tidak tangkap mati, sing nangkep kok sing batal. Jadi di luarnya itu tidak membatalkan. Apalagi di nopon itu di sela-sela selangkang paha itu tidak membatalkan. Dan ini membatalkannya kalau disentuh dengan telapak tangan. Jadi misalkan di bagian itu kok batal, ya digaruk saja pakai bagian nopon itu punggungnya telapak tangan. Jadi tidak membatalkan. Kalau misalkan tidak ada penghalangnya. Jadi yang dipakai nopon itu kain kok orang puas pakai tangan, harus pakai tangan, pakai punggungnya saja, tidak membatalkan. Itu yang dimaksud kubul adam, yang laki-laki maupun yang perempuan itu seperti itu yang membatalkan. Kemudian yang halqatitubul itu berarti yang lingkarannya saja. Jadi kalau urutan di bagian dalam itu ada rektumnya nih kok, yang bagian lingkaran duburnya saja, yang bagian manusia saja itu yang membatalkan. Sehingga kalau menyentuh pantatnya bokong ini atau mungkin lebih dalam sedikit, yang penting tidak di lingkarannya, ini juga tidak membatalkan. Namanya pantat itu kan ini sebagian luar kan kamu seperti dilucuti, dan itu ya belum membatalkan. Yang membatalkan yang halqohnya, yang lingkarannya dubur itu yang membatalkan ketika disentuh dengan telapak tangan. Ya, telapak tangan tadi batasannya mau dari wow, sing ditangkap sing nangkep dengan tekanan sedikit, itu berarti masuk telapak tangan. Nah, dengan ujungnya ini tidak membatalkan juga. Ini bisa dipahami bagaimana? Jadi itu kaitannya dengan bahasa masun, menyentuh alat kelamin manusia, sehingga nanti akan mengecualikan alat kelaminnya hewan. Dengan yang demek barangnya kewan, sapi, kata api untuk didemek bukan batal. Karena memang karena bukan manusia. Itu karena yang membatalkan adalah menyentuh alat kelaminnya manusia, baik alat kelaminnya sendiri atau orang lain. Tapi ini sejenis tentunya. Kalau yang lain jadi jelas batal, bahasanya dengan langsungnya yang kemarin. Jadi kalau langsung kemarin itu kan bedanya langsung dengan masuk. Kalau langsung itu bersentuhan kulit tapi dengan lawan jenis, nah bagian mana saja yang disentuh dia tetap batal. Apalagi di bagian alat kelaminnya itu jelas batal. Tapi kalau istilah masuk yang membatalkan yang keempat ini hanya dengan telapak tangan, dan yang disentuh adalah bagian alat kelamin, baik itu punyanya sendiri atau yang lain. Nah, itu maksudnya masuk adalah wala yang takidulan ora batal, wala yang takidulan ora batal opo sopo al-mamsu, sopo al-mamsu wong kang den kepok. Niki maksudnya niki ada. Niki sebenarnya juga masuk perbedaan dari masuk dan lampu. Jadi kalau lamsu yang kemarin sebelumnya bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang beda jenis, di bagian mana saja disentuh,
sengaja atau tidak sengaja kemarin kan membatalkan, kecuali 3 hal: kuku, rambut, sama gigi, sama gigi. Kalau tulang misalnya dibeset menutup tulangnya, ini juga tetap membatalkan wudhunya. Jadi walaupun foto kalau gigi tulang, tapi kalau tulang yang keluar dari daging yang dibeset keluar tulangnya tetap membatalkan. Itu bahasanya langsung. Kalau untuk yang terus berbedanya dengan masu, berbedanya lagi kalau langsung ini baik yang kesenggol, baik yang menyentuh atau yang disentuh ini batal semua. Yang laki-laki batal, yang perempuan juga batal wudhunya. Tapi kalau untuk yang al-masu, yang menyentuh, yang disentuh alat kelaminnya, ini podo lanangnya atau podo wedok misalnya. Misalkan si A laki-laki juga, yang B juga laki-laki. Ini disentuh alat kelaminnya, A menyentuh alat kelaminnya yang B. Ini yang batal adalah wudhunya yang menyentuh, sementara yang B yang disentuh tidak batal. Akan sini katakan lagi, layan tadi itu al-maksus, sing didemek ora batal. Tapi nek sing didemek kok awake dhewe ya batal, wong awake dhewe demek dhewe batal. Tapi nek sing didemek koncone, misalkan A sama B tadi, A yang menyentuh, B-nya yang disentuh alat kelaminnya, maka wudhunya A ini yang batal, sementara wudhunya B tidak batal. Ini karena alasannya adalah menyentuh alat kelamin itu termasuk merusak kehormatannya. Nah, kalau yang dirusak kehormatannya ini kan maka tidak batal. Jadi alasannya bukan, kalau yang alasan pertama kenapa menyentuh alat kelamin batal ini kan karena memang ada unsur roh, ada unsur kenikmatan. Tapi kalau alasan kenapa yang disentuh kok tidak batal, ini karena yang disentuh ini termasuk sudah rusak kehormatannya karena disentuh oleh si A tadi, sehingga yang B ini tidak batal wudhunya. Jadi berbeda dengan yang al-langsung tadi. Nah, ini perbedaannya malam. Jadi bisa dibedakan kalau menyentuh alat kelaminnya orang lain, sing batal itu sing menyentuh, yang disentuh tidak batal. Tapi kalau al-langsung berarti harus beda jenis. Laki-laki dan perempuan hanya kesenggol saja itu sudah batal. Apalagi kok sampai di alat kelaminnya ya sama tetap batalnya karena memang berbeda jenis. Itu perbedaannya makanya itu. Wayung itu lan batal lagi. Wayung itu lan batal lagi apa masuk. Wayung itu lan batal lagi apa farjul mayyiti farjil mayyit. Wayung itu lan batal lagi apa farjul mayyiti farjil mayyit. Wasogiri lan bocah cilik. Wasogiri lan bocah cilik. Wa mahal jabi lan panggonane pagas. Lan panggonane pagas zakare ini kalau kaitan dengan al-jabi ini untuk alat kelamin laki-laki. Pagas itu maksudnya tugel. Jadi itu alat kelaminnya yang laki-laki tugel separuh. Bukan nopo boleh tugel separuh lah, ini bahasanya adalah al-jabi. Tugel bawa cepet nopo lahirnya tugel. Nah itu juga termasuk membatalkan. Kalau orang itu membatalkan tetap membatalkan. Wa mahal jabilan panggonane pagas. Wa zakari lan zakar al-maktu'i kang den tugel. Al-maktu'i kang den tugel. Nah, ini tadi membicarakan itu termasuk menyentuh alat kelamin orang yang sudah meninggal. Wis mati ini juga membatalkan wudhu. Kenapa kok membatalkan wudhu? Karena masih jenengane farji, jadi masih namanya adalah alat kelamin. Dan itu harus misalkan berseremuk orang kita nopo-nopo tidak terlihat itu adalah sebuah alat kelamin, ya tidak batal. Tapi kalau sudah nopo itu masih itu wujud jelas itu alat kelamin sama laki-laki perempuan, ketika disentuh yang membatalkan wudhu. Kemudian tadi
kalau menyentuh yang punya anak kecil ini juga membatalkan wudhu. Misalkan nyiwoi anak kecil di sana, ini tetap membatalkan wudhu karena apa? Karena yang disentuh adalah jalan kelamin, walaupun tetap punyanya anak kecil. Kemudian kalau misalkan nemu ninggalan, nah nemu ninggalan alat kelamin laki-laki, opong ibaratnya unik misalkan di mana ini, ketika dipegang juga membatalkan wudhu. Nah kemudian nemu yang perempuan, kalau yang perempuan ini nemu itu tetap jadi membatalkan wudhu juga. Kemudian kalau nemu batalnya ini karena memang wujudnya adalah wujud alat kelamin. Itu kalau misalkan terpotong itu juga membatalkan wudhu. Walayung kitulan orang batalake. Walayung kitulan orang batalake apa farjul bahimati. Apa farjul bahimati farjine hewan. Apa farjul bahimati farjine hewan. Ini sudah saya terangkan tadi, kalau ini mengecualikan dari kubul adami, alat kelaminnya manusia. Alat kelamin manusia berarti selainnya adalah hewan. Jadi menyentuh alat kelaminnya hewan, sapi, entah depan, entah belakangnya, ini tidak membatalkan wudhu. Kenapa? Karena alasannya adalah li'annahu la yustaha. Artinya bukan sesuatu yang nyahwati, tidak sesuatu yang menjadikan sahabat ini tergerakkan, tidak orang barang-barang menolak. Mungkin dia juga ada namanya itu manusia itu senang nonton itu ya malam. Jadi ada, kalau ada pepatah itu nonton itu setiap barang yang jatuh itu pasti ada yang nemu. Manusia, kebanyakan manusia pasti ada yang beda. Jadi corong itu umumnya seperti ini, normalnya seperti ini, tapi akhirnya berbeda. Ono wong sing bego, dalam ono wae menyukai hewan, ngoten kan ya. Kalau alasannya di sini dikatakan li anak wa isyaha, karena napa niku alat kelaminnya hewan binatang itu tidak sesuatu yang menyahwati, tapi ternyata kan juga ada. Nah, alasan itu adalah alasan secara umum, alasan normalnya manusia. Meskipun toh ada orang yang ternyata suka dengan binatang, suka dengan hewan, ini sudah tidak normal lagi. Jadi tidak bisa menjadi patokan hukum. Nah, alasan yang tepat itu dibuat karena memang li'annahu la yustaha, sehingga ketika menyentuh alat kelaminnya binatang ini tidak membatalkan wudhu. Melihat itu juga tidak haram. Kalau menyentuh saja tidak apa-apa, melihat itu juga tidak sampai ke hukum haram. Walal masulan lan orang demek, mate orang batal demek. Walal masulan orang demek biroksil asobi kelawan pucuke piro-piro driji. Biroksil asobi kelawan pucuke piro-piro driji. Wal maran barang bainah akan tetap ing dalem antarane asobi. Wa malan barang bainah akan tetap ing dalam antarane asobi. Ini juga salah satu maka tadi kalau batalnya menyentuh alat kelamin itu dengan bagian dalam telapak tangan, artinya baik itu yang ada di pinggir telapak tangan atau ujung jari atau bagian luar telapak tangan, berarti tidak membatalkan wudhu. Maka disini dikatakan walal masuk biroksil asobi, dengan ujung jari-jari ini tidak batal. Jadi pengen demek ngoten tok misalnya, kanan pengen demek ngoten tok pakai ujung jari orang batal. Walaupun kalau disentuh dengan bagian telapak tangan itu batal. Kemudian bagian penopang itu bahasanya adalah harfiah, bagian pinggirnya atau bagian di antara jari satu dengan jari yang lain yang termasuk bagian pinggir, ini juga tidak membatalkan wudhu. Nah, kalau jempol bagaimana? Nah, kalau jempol itu coba dengan melakukan ya.
ini kan masih ketinggal. Tapi ternyata untuk yang jempol ini juga sama dengan jari yang lain, ya bagiannya itu dalam dengan dalam. Nah ini ya ketok mau sing bagian sini. Jadi kalau misalkan di tangkapan sini kan bagian dalamnya kan tetap kelihatan. Tapi ternyata untuk khusus yang jempol, cara nangkepkannya ya bagian dalam dengan bagian dalam. Jadi sama kayak jari-jari yang lain. Ini untuk yang jempol. Kemudian kaitannya dengan anak manusia. Nah bagaimana dalam di bagian sarana itu sudah dijelaskan kalau jin misalnya. Nah kalau jin ini ternyata beda pendapat di antara ulama karena berlandaskan pada bolehkah menikahi jin atau menikah dengan jin itu boleh apa tidak. Dan ini ternyata beda pendapat. Ada yang mengatakan boleh menikah dengan jin, ada yang mengatakan tidak boleh. Nah dari sini akhirnya memunculkan menyentuh alat kelamin jin ini tidak membatalkan, ada yang mengatakan tetap membatalkan. Nah kalau dalam kitab Fathul Qorib ini dijelaskan tetap membatalkan apa itu menyentuh alat kelamin jin. Tidak dasarnya begitu. Jadi wa amal jinniyu bahwa kal adami binaan ala akhiri munakatina lahum wa huwa al mu'tamad. Jadi menurut pendapat utama karena diperbolehkan menikah dengan jin, maka menyentuh alat kelaminnya jin itu juga sama menyentuh alat kelaminnya manusia. Artinya tetap dibatalkan. Ini berdasarkan pendapat di dalam kitab Al-Bajuri. Tapi untuk Imam Romli ini dalam kitab lain berbeda pendapat karena memang tidak diperbolehkan dengan jin sehingga ketika menyentuh ini tidak sampai membatalkan. Jadi beda pendapat itu kaitannya dengan jin dan manusia ini dibedakan. Mengikuti mawon dari suatu ini sidik mawon. Yang penting mantap mawon. Jadi kesimpulan ini. Jadi kesimpulan dari Nawawi wudu, hal-hal yang membatalkan wudu ini dalam kitab Minhajul Qaulnya ini ada 4. Jadi yang pertama adalah sesuatu yang keluar dari salah satu jalan dua. Kemudian yang kedua hilang akal, baik itu dengan hilang akalnya karena gila, ayah atau karena tidur, kecuali tidur yang menetapkan bagian pantatnya ke tempat duduknya itu yang tidak membatalkan. Kemudian yang ketiga adalah bertemunya kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya jelas. Jadi kalau mahram pun juga mahram yang mu'abbad. Kemarin mahram ada 2, ada mahram yang mu'abbad atau takbir biasanya, dan mahram yang mu'abbad. Ada mahram yang selamanya tetap jadi mahram, ada yang mahram hanya sementara, yang tidak selamanya. Jadi kalau mahram selamanya ini ya haram dinikah seperti orang tua, seperti orang tua, kemudian mertua gitu. Jadi mertua kalau laki-laki berarti dengan ibu mertuanya ini harus selamanya. Walaupun toh mungkin sudah cerai dengan anaknya, tetap tidak boleh menikahi ibu mertuanya. Nah kalau ibu mertuanya berarti tidak membatalkan ketika bersentuhan, walaupun toh tidak jenis. Tapi kalau yang mahram yang baru mu'abbad yang tidak selamanya, ini seperti kakak ipar misalnya atau adik ipar, atau mungkin istri. Kalau laki-laki, pada laki-laki berarti istrinya paman, itu berarti yang mahram yang baru mu'abbad. Artinya keharaman itu, keharaman menikahinya ini haram ketika dikumpulkan. Jadi kalau misalkan bernikah dengan kakaknya, ini kan haram menikahi dengan adiknya sekaligus, kan tidak boleh. Ini haramnya haram untuk dikumpulkan. Tapi kalau nanti sudah bercerai dengan kakaknya atau kakaknya sudah meninggal, maka boleh menikahi adiknya. Ini namanya adalah mahram yang mu'abbad, mahram yang tidak selamanya. Artinya ketika sudah menikah dengan kakaknya, sudah wudu, misalkan menyentuh adik iparnya ini tetap batal wudunya, walaupun tetap mahram, tapi tetap batal wudunya karena dia ipar tapi
masuk kategori yang mahram ghairu mu'abbad. Itu kemarin. Kemudian yang keempat yang membatalkan wudu adalah menyentuh alat kelamin, alat kelaminnya sendiri atau orang lain. Tentunya yang sejenis, kalau yang lain jenis nanti sudah masuknya yang ketiga tadi, yang beda jenis bersentuhan kulit ini kan membatalkan. Yang keempat adalah tentunya yang sejenis, di laki-laki menyentuh yang laki-laki yang lain, atau perempuan menyentuh alat kelaminnya yang perempuan yang lain. Jadi membatalkan kalau menyentuhnya adalah dengan bagian dalam telapak tangan. Cirinya dengan telapak tangan yang dalam adalah dengan melakukan satu telapak tangan yang satu dengan yang lain agak ditekan sedikit. Ma'ataha mulai siling dengan ditekan sedikit. Sehingga dengan ujungnya tidak batal atau bagian luarnya tidak batal. Dan itu kesimpulan untuk hal yang batalkan dulu. Faslun yahrumu bil hadas as-salat wa ma'amil. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.